Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kurniasari dengan NIM 203119079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa, NIM 203119066. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 203119075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Asriani Nur, NIM 203119062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldina Haris, NIM 203119073. Saya akan menjelaskan tentang biaya-biaya yang ada dalam sekolah atau lembaga pendidikan. Biaya pendidikan merupakan suatu tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanah UU SPN nomor 20 tahun 2003, pasal 46 ayat 1 tentang biaya pendidikan merupakan hubungan yang di dalamnya memiliki komponen-komponen yang bersifat makro dan mikro pada satuan pendidikan. Sedangkan pada pasal 46 ayat 1, biaya pendidikan berasal dari masyarakat. Dalam pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, berbagai kegiatan pendidikan ini membutuhkan biaya setiap satuannya. Pendidikan membutuhkan biaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan baik secara program kegiatan yang dijalankan serta perencanaan program masa mendatang. Biaya pendidikan ini memiliki aturan standarisasi minimum dalam penggunaan pembiayaan meliputi biaya modal atau investasi, biaya pelaksanaan atau disebut operasional, dan biaya personal. Mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Armida, mengemukakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi. Nah, sisi pertama itu sisi pengalokasian, dan sisi kedua adalah sisi penghasilan. Seperti pula yang dikemukakan oleh John S. Robert, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yakni Flat Grant Model dan Equalization Model Journal. Flat Grant Model ini menggunakan sistem distribusi dana. Dana distrik atau kabupaten kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap peserta didik. Mereka sama sekali tidak membedakan kemampuan dari setiap daerah. Lain halnya dengan Equalization Model Journal. Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu bantuan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang income-nya jauh lebih tinggi. B. Biaya-biaya yang ada dalam lembaga pendidikan pada tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. A. Biaya pendidikan pada tingkat SMP. Biaya pendidikan pada tingkat ini terdapat pada tiga sumber yang ada. Ketiga sumber tersebut berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mulsya 2013 dalam jurnal Usman et al. 2017 bahwa yang pertama, pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan siswa untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada sosial benefit secara keseluruhan. Yang kedua, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.
Minimal ada 3 variabel utama yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah, yang kesemuanya berpengaruh pada siswa pada saat terjadinya proses pengajaran. Hasil dari penelitian Usman et al. 2017 menyimpulkan bahwa sumber dana dari orang tua masyarakat pada dasarnya sangat menentukan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua meliputi uang harian berupa biaya transportasi, uang jajan anak ke sekolah, pembelian perlengkapan sekolah seperti baju, seragam, alat tulis, dan buku tulis. Sumbangan wajib per bulan yakni Rp100.000. Adapun pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni biaya investasi. Biaya investasi satuan pendidikan ini meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan ini meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, uang, lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. D. Biaya pendidikan pada tingkat SMA. Biaya pendidikan pada tingkat ini hampir sama halnya dengan biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik pada tingkat SMP, baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Namun, pembiayaan yang dilakukan peserta didik pada tingkat SMA terbilang lebih banyak dibandingkan pembiayaan yang ada pada SMP. Salah satu pembiayaan yang cukup besar pada tingkat SMA terletak pada biaya jurusan masing-masing, seperti pada jurusan IPA. Pada jurusan ini membutuhkan banyak biaya terkait pada pembelajaran prakteknya, dimulai dari alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan suatu praktek, seperti jas lab, alat-alat yang perlu dibayar oleh pihak peserta didik, serta kebutuhan lain yang membuat biaya pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan pada tingkat SMP. Adapun contoh yang dikemukakan pada penelitian Septiarini mengenai pengeluaran biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik yang dikenal dengan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Pengelolaan dana operasional yang bersumber dari SPP untuk pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Penunjukan pengeluaran dana tahun 2020 sebesar Rp811.615.250. Dana tersebut terbagi beberapa komponen, diantaranya honor guru tetap, honor karyawan, tunjangan guru dan tenaga kependidikan, dan intensif pengurus perguruan. Pengeluaran tersebut dikelola selama 1 tahun untuk 43 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terbagi atas 28 dewan guru, 9 karyawan, dan 6 orang pengurus perguruan. C. Biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan secara umum bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu perguruan tinggi negeri yang didanai dan dikelola oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh pihak swasta. Kebanyakan perguruan tinggi negeri mungkin tidak terlalu merasa memerlukan analisis terhadap biaya-biaya mereka. Hal ini dikarenakan sumber pendanaan dan pemasukannya sudah bisa dijamin tersedia dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lain halnya dengan institusi perguruan tinggi swasta yang pemasukannya
biasa mengandalkan pendapatan dari biaya kuliah yang dibayar oleh mahasiswa. Salah satu contoh pengeluaran yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi ini terdapat pada jurnal Arfan et 2015 yang menjelaskan bahwasanya untuk institusi perguruan tinggi berbentuk politeknik, biaya sumber daya manusia seperti dosen, staf administrasi, dan tenaga kerja lainnya bukan merupakan biaya paling dominan. Karena dalam perguruan tinggi, politeknik bahan dan peralatan, praktikum juga menjadi komponen biaya terbesar dalam operasinya. Hal ini karena banyaknya muatan praktik yang dilakukan menggunakan peralatan-peralatan dan mesin-mesin praktikum, sehingga pengeluaran dalam bentuk pengadaan dan pemeliharaan aset tetap menjadi komponen pengeluaran yang cukup signifikan. Saya akan menjelaskan sedikit syarat-syarat atau proporsi biaya keuangan pendidikan di SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Manajemen keuangan pada suatu lembaga pendidikan merupakan pembukuan yang dilakukan oleh pihak yang telah diamanahkan untuk mengelola kegiatan keuangan tersebut. Sedangkan SMP sendiri adalah semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, namun tidak semua warga Indonesia mampu mengakses pendidikan sebagai tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan suatu tujuan yang belum tercapai. Sedangkan SMA, anggaran pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang saling berhubungan, yaitu sisi anggaran pendapatan dan sisi anggaran belanja. Sedangkan perguruan tinggi, yaitu biaya pendidikannya pada intinya adalah kegiatan untuk memperoleh sumber-sumber biaya pendidikan atau pendapatan dan mengakulasikan pendapatan itu dalam bentuk biaya-biaya berdasarkan prioritasnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 tentang pembiayaan pendidikan berasal dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah. Berbagai kegiatan pendidikan membutuhkan biaya. Setiap satuan pendidikan membutuhkan biaya untuk melaksanakan program kegiatannya, baik program kegiatan yang sedang dijalankan, program yang akan dijalankan, serta perencanaan program masa mendatang. Pembiayaan pendidikan memiliki aturan dan standarisasi minimum dalam penggunaannya. Pembiayaan meliputi biaya modal atau investasi, biaya pelaksanaan kegiatan atau operasional, dan biaya personal.